Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Pengantar Management yang beranggota Mark Anthony Cabia, Sarul Anwar, Yopi Bernama akan mempresentasikan pendelegasian wewenang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mark Anthony Cabia. Kami mengupas 8 topik pada pendelegasian wewenang. Yang pertama, pengertian pendelegasian wewenang. Kedua, pandangan wewenang formal. Yang ketiga, jenis-jenis wewenang. Yang keempat, pola pendelegasian wewenang. Yang kelima, mengapa delegasi diperlukan. Yang keenam, manfaat dan hambatan pendelegasian. Yang ketujuh, delegasi yang efektif. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pendelegasian. Pengertian pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang atau delegation of authority merupakan proses pembagaian kerja, pengelompokan tugas seorang manajer sedemikian rupa, sehingga akhirnya manajer hanya mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya. Berhubung posisinya dalam organisasi, dengan pendelegasian ini, maka bawahan akan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Wewenang merupakan alat untuk bertindak, sedangkan delegasi wewenang merupakan kunci dinamika organisasi. Kuntz mengatakan, delegation of authority is the key of organization. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam manajemen sebagai yang besar disebabkan oleh gagalnya pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin dikatakan efektif jika ia dapat melaksanakan pendelegasian itu secara tepat. Tanpa adanya pendelegasian ini, organisasi tidak maju atau tidak bergerak karena tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan yang diarahkan kepada tercapainya tujuan perusahaan. Delegation of authority sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara tepat karena dalam delegation of authority ini terdapat sifat do karakteristik. Do karakteristik artinya pihak bawahan menerima wewenang dari atasan tetapi pada saat yang sama atasan yang bersangkutan tetap memiliki wewenang tersebut. Pimpinan or delegator tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikan itu. Contoh, Danshe Purna Karya Nugraha, the delegator, memiliki wewenang sebesar X plus Y, kemudian mendelegasikan wewenangnya sebesar Y kepada Fikri Nur. Karena do karakteristik wewenang Danshe masih tetap sebesar X plus Y, walaupun ia telah mendelegasikan kepada Fikri sebesar Y. Hal ini perlu disadari oleh para penerima wewenang or delegate atau bawah wewenang yang diterimanya itu bukanlah merupakan hak mutlak yang dimilikannya sendiri karena wewenang tadi tetap dimiliki bersama oleh delegate dan delegator. Di samping itu, manager sewaktu-waktu dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikannya tadi karena delegate dituntut agar memanfaatkan wewenang tadi sebaik-baiknya sesuai dengan batas-batas dan ketentuan yang telah digariskan. Wewenang yang dapat didelegasikan seorang pemimpin hanyalah wewenang resmi or formal authority, sedangkan wewenang pribadi or personal authority tidak dapat didelegasikan kepada bawahnya. Pandangan wewenang formal.
Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar seperti hakim. Terutama, wewenang formal adalah kekuasaan sah. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Kekuasaan itu berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Dasar wewenang formal adalah dua pandangan. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik wewenang menunjukkan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Yang kedua, pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan wewenang mengatakan dasar wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang mempengaruhi. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi dalam semua keadaan. Kuncinya adalah penerima memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang lini or line authority. Wewenang lini adalah wewenang manager yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Wewenang lini diwujudkan dengan rantai komando standar, mulai dari dewan, direktur sampai tempat aktivitas dasar organisasi dilaksanakan. Wewenang lini terutama didasarkan pada kekuasaan sah. Misalnya, manajer perusahaan manufaktur mungkin membatasi fungsi lini pada produksi dan penjualan. Sedangkan manajer di department store dengan elemen kunci adalah pembelian akan mempertimbangkan departemen pembelian dan departemen penjualan sebagai aktivitas lini. Kalau sebuah perusahaan kecil, semua posisi mungkin mempunyai posisi lini. B. Wewenang staff or staff authority. Wewenang staff adalah kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini. Staff memberikan berbagai tipe bantuan, pakar dan saran kepada manajer. Wewenang staff terutama didasarkan pada kekuasaan keahlian. Staff dapat menawarkan manajer lini saran perencanaan lewat penelitian, analisis, dan pengembangan pilihan. Staff dapat juga membantu dalam implementasi kebijakan, memonitor dan kendali, dalam masalah legal dan keuangan, dan dalam desain dan operasi sistem memprosesan data. Misalnya, rekan dalam banyak kantor pengacara menambah anggota staf untuk melaksanakan sisi bisnis dari kantor tersebut. Kehadiran dari spesialis ini membebaskan pengacara untuk mempraktekkan ilmu hukum fungsi lini mereka. C. Wewenang fungsional or functional authority. Wewenang fungsional adalah wewenang anggota staff department untuk mengendalikan aktivitas department lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staff spesifik. Wewenang fungsional umum dijumpai dalam organisasi. Ini diperlukan untuk melaksanakan banyak aktivitas organisasi, baik untuk menyediakan keseragaman sampai tingkat tertentu maupun untuk mengungkapkan aplikasi keahlian. Jadi, berdasarkan pada kekuasaan sah dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola hubungan wewenang fungsional dan masalah yang muncul dari hubungan tersebut serupa dengan keterangan
keterampilan yang diperlukan untuk mengelola hubungan dua atasan dan dalam organisasi matrix. Pola pendelegasian wewenang. Pola pendelegasian yang membawa hasil memiliki ciri-ciri khusus yang harus dipahami oleh setiap orang. Ciri-ciri khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pendelegasian yang menghasilkan, bukanlah pendelegasian pesuruh. Jalankan ini, jalankan itu, lakukan ini, lakukan itu. Pendelegasian yang sebenarnya tidak berfokus pada prosedur-prosedur dan cara-cara yang digunakan, tetapi terarah kepada upaya pencapaian sasaran, target, dan hasil-hasilnya. Prosedur dapat ditetapkan dalam polis suatu ketentuan, tetapi cara, metode harus dicari sendiri dan dikembangkan oleh setiap pekerja. B. Pendelegasian yang menghasilkan adalah pendelegasian penata layanan, yaitu pendelegasian yang berwawasan serta bertujuan melayani. Aspek-aspek pendelegasian ini dikemukakan di bawah ini. C. Fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai sasaran, tujuan akhir dari organisasi. Dan D. Pendelegasian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai sesuatu yang berharga, serta memerhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek dan bukan objek kerja. Mengapa delegasi diperlukan? Sebelum kita mengupas mengapa delegasi diperlukan, saya akan menjelaskan pengertian delegasi. Delegasi ialah perwakilan atau suruhan atas prosedur, penunjukan secara langsung maupun secara perundingan untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan sebuah golongan ataupun lembaga. Delegasi berdasarkan hukum perdata ialah penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang lain, yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi terhadap yang berutang. Delegasi tidak menyebabkan pembaharuan utang, melainkan bila yang berpiutang membebaskan pihak pengutang pertama dari semua ikatan utang. Sedangkan penjelaskan dalam hukum tata negara di delegasi ialah pengoperan hak, tugas ataupun kewajiban oleh suatu badan rezim kepada badan yang lebih rendah tingkatnya. Ada alasan mengapa diperlukan pendelegasian, yaitu pertama, memungkinkan pemimpinan mampu mencapai lebih daripada mereka menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, pimpinan mampu memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan. Yang keempat, dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai suatu alat pembelajaran dari kesalahan. Yang kelima, karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Keuntungan utama adalah bahwa semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan lainnya
dari delegasi adalah membantu karyawan untuk menerima mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan. Hal utama yang menghambat proses pendelegasian adalah keengganan dari seseorang pimpinan. Keengganan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa alasan. Pertama, pimpinan kurang yakin akan kemampuan karyawan. Kedua, merasa mampu untuk mengerjakan sendiri. Ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. Yang keempat, takut wewenangnya akan berkurang atau bawahan melakukan tugas dengan baik. Yang kelima, tidak mau menanggung resiko. Delegasi yang efektif. Delegasi akan mendapat kesempatan lebih baik untuk berhasil bagi semua pihak yang terlibat kalau mereka memilih bekerja sama untuk membangun rasa saling percaya. Ini adalah salah satu situasi yang mana etika terlibat dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Syarat pendelegasian efektif. Yang pertama, prasyarat paling mendasar untuk delegasi yang efektif adalah kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Kedua, prasyarat kedua untuk delegasi adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Manajer mengetahui kemampuan karyawannya dapat lebih realistis memutuskan tugas mana yang dapat didelegasikan kepada siapa. Yang ketiga, prasyarat ketiga untuk delegasi adalah kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Tugas dari delegasi yang efektif. Prasyarat di atas semuanya penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif berikut ini. Pertama, putuskan tugas mana yang dapat didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan. Beberapa di antaranya adalah keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang. Akan tetapi biasanya penugasan dengan tuntutan berat dan menantang seringkali kekuasaan didelegasikan kepada karyawan dan akan bekerja banyak untuk mengembangkannya. Kedua, putuskan siapa yang akan mendapat penugasan. Siapa yang mempunyai waktu luang? Apakah pekerjaan ini memerlukan kompetensi tertentu? Siapa yang cocok dan mendapat pengalaman pengembangan yang bermanfaat? Manager harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ketika akan memutuskan siapa yang akan mendapat penugasan. Yang ketiga, siapkan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan. Semua wewenang yang didelegasikan di dunia tidak akan membantu penerimanya bila dia tidak mempunyai sumber daya keuangan, staf, atau waktu untuk melakukan tugas tersebut. Yang keempat, delegasikan tugas tadi. Dalam mendelegasikan tugas, manajer yang efektif memberikan semua informasi yang relevan mengenai tugas tersebut. Sejauh mungkin mereka memberi gambaran hasil yang diharapkan, bukan metode yang harus digunakan. Kelima, bersiap untuk melakukan campur tangan bila perlu. Tugas yang didelegasikan dapat terbengkalai bila sumber daya tidak memadai atau bila orang yang menerima delegasi melakukan tugas itu menghadapi penolakan dari orang lain. Kadang-kadang hal ini terjadi karena kekuasaan jenis lain berpengaruh. Yang keenam,
Tetapkan sistem umpan balik. Manager yang mendelegasikan menetapkan sistem pemeriksaan dan prinsip-prinsip pendelegasian. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah A. Prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah. Garis wewenang yang jelas akan membuat lebih mudah bagi setiap anggota organisasi untuk mengetahui A. Kepada siapa dia dapat mendelegasikan, B. Dari siapa ia akan menerima delegasi, dan C. Kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban. B. Prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Prinsip tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas atau accountability. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, prinsip ini menyatakan bahwa A. Agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan organisasi yang paling bawah, di mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. B. Konsekuensi wajar peran tersebut adalah bahwa setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif, dia harus diberi wewenang secukupnya. C. Bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas, penerimaan, tanggung jawab, dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Selain prinsip di atas ketentuan yang juga perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang yaitu A. Tugas yang tepat harus diberikan kepada orang yang tepat pula sesuai dengan kapasitas, kompetensi yang ada padanya, dan tugas yang tepat yang akan didelegasikan harus sepadan dengan wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang tepat pula. B. Selanjutnya, mempercayakan suatu tugas harus disertai perhitungan waktu yang tepat, kondisi yang tepat dalam suatu sistem manajemen terpadu yang baik. C. Pendelegasian harus dilaksanakan dengan ekspektasi pragmatis yang didukung oleh sistem pengawasan yang baik guna menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja serta produksi yang tinggi. D. Pemimpin sebagai pemberi tugas harus secara konsisten memberikan dukungan penuh backing kepada setiap bawahan yang menerima dan delegasian tugas darinya. If you delegate tasks, you create followers. If you delegate authority, you create leaders. It is said by Craig Rochelle, yang artinya, jika kita mendelegasikan tugas, kita membuat pengikut. Jika kita mendelegasikan wewenang, kita menciptakan pemimpin. Demikian pengertian pendelegasian wewenang yang kami sampaikan untuk menambah pemahaman dengan pendelegasian wewenang. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.